Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Hamteso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima HP rusak ya. Saya beli dengan harga 50.000. Ini adalah Samsung V2 atau J106B. Jadi saya terima dalam keadaan rusak ya. Saya beli keadaan rusak, tidak mau dicas. Namun setelah saya cek dengan power supply, dia normal ya. Dan setelah saya ganti baterainya juga dia hidupnya normal, namun tidak mau ngecas. Oke, ini saya coba di HP lain mau ngecas ya. Dan kita akan langsung bongkar saja HP-nya, dan kita akan cari tahu permasalahannya di mana. Jadi untuk pemula yang baru memulai buka konten, saya sarankan ya, pasang spanduk ataupun brosur jual beli HP rusak ya, karena itu bisa bermanfaat buat kita sebagai teknisi pemula yang mau memulai di bisnis atau di usaha konter ya. Di samping kita terima HP rusak dari user atau pemegang aslinya, kita jauh dari HP yang sudah memang bekas diservis ya. Contohnya HP ini saya beli keadaan mati, dinyalakan tidak mau, dicas juga tidak mau. Itu taunya user ya, mungkin ya rusak ya, tapi ternyata saya cek dengan power supply normal. Ternyata hanya baterainya yang drop, lalu memang tidak mau dicas. Oke, ini sudah saya bongkar hingga kita akan buka ke mesinnya ya. Iya, ini adalah Samsung V2 atau J106B. Jadi untuk di HP dalam keadaan not charging, langkah pertama yang harus kita cek adalah keluar tidak di konektor baterainya, itu tegangan baterai saat dilakukan pengecasan. Oke, ini saya copot kaleng-kalengnya, lalu saya akan langsung tes ya, dan kita ukur apakah keluar tegangan baterai. Caranya cas mesinnya, lalu kita cek atau ukur dengan multitester digital ya. Setel dulu di ukuran voltase 20 ya. Lalu sambil dicas kita cek kaki-kakinya apakah keluar V-busnya. Ini untuk memastikan ya bagian mana sebetulnya yang rusak. Ternyata setelah saya cek di konektor casnya itu tidak keluar tegangan V-bus. Tegangan V-bus adalah tegangan USB ya, 5 volt atau tegangan dari casan. Nah, ini saya akan ambilkan kanibalan dari Samsung J1 kalau tidak salah ya. Jadi saya ada mesin-mesin yang buat kanibalan, dan kebetulan sama ya untuk di konektor casnya. Jadi diharapkan untuk pemula yang baru memulai bisnis atau usaha di konter, jangan lupa ya, berikan brosurnya jual beli HP rusak. Itu sangat penting ya. Ya, ini kita akan lakukan pencopotan konektor cas. Jadi saya copot atau saya ambil dari kanibalan Samsung J1 AC kalau nggak salah. Sebelum kita angkat komponennya, kita berikan flux dulu ya. Bisa menggunakan flux yang bagus ataupun yang biasa, dan angkat dengan blower. Setelan blowernya yang saya gunakan, anginnya 3,5, lalu panasnya atau heaternya 4,5 ya. Namun tetap kembalikan ke kondisi masing-masing ya. Jadi setiap blower panasnya berbeda-beda. Ya, setelah itu ya tinggal tembak saja mengelilingi ya. Jadi dari pinggir ke pinggir, memutar fokus gitu ya, dan agak ke dekat supaya
gampang untuk ngangkatnya. Karena untuk di komponen HP terutama di Samsung itu daya rekatnya di timahnya itu sangat kuat ya, yang terbitan dari pabrik. Bahkan ada yang mengeluhkan ke saya, Bang Tekso, saya sudah coba angkat sebuah komponen tapi tidak mau terangkat ya. Di mana salah saya? Yang pertama, faktor penentunya adalah fluk. Gunakan fluk yang bagus ya. Lalu yang kedua, ya usahakan blower sering berlatih ya, cara mengangkat komponen sehingga kita terbiasa. Oke, ini sudah terangkat ya konektor casnya untuk di kanibalan. Lalu kita akan langsung angkat yang akan kita ganti ya, yaitu di Samsung V2 atau J106B ya. Berikan fluk dulu seperti yang tadi ya, lalu masih di setelan yang sama, kita langsung angkat saja. Jadi untuk penggunaan blower, di saat kita on kan blower, jangan langsung dipakai ya, kita standby kan 1 hingga 3 menit ya, kurang lebih itu, lalu nanti langsung kita bisa gunakan supaya tahapan panasnya itu maksimal ya. Dan yang saya gunakan ini blower yang biasa ya, yang versi KW. Jadi biasanya saya setel heaternya itu mulai dari 2, lalu kita tunggu sebentar, lalu naik ke 3 hingga ke 4 ya. Jadi step by stepnya, tidak langsung putar ke setelan 4 ya. Ini sudah terangkat ya, jadi proses ngangkatnya gampang saja, tinggal ditembak saja, dan dirasa sudah meleleh langsung dicopot ya. Ya, setelah pencopotan biasanya yang saya lakukan, saya tambahin timah pasta ya. Jadi timah pasta ini istilahnya, selain di timah gulung itu ada timah pasta ya, bentuknya kayak semen, lalu tempelin saja di komponen atau di pin yang akan kita pasang. Tujuannya agar timah yang dari terbitan pabrik itu kan masih keras ya kandungannya, supaya dia gampang meleleh, sehingga kita harus tambahkan timah pasta, lalu solder ulang supaya dia menyatu dengan timah pasta yang baru, sehingga di saat kita blower gampang untuk lengket atau meleleh ya. Ya, sudah diberikan timah pasta, kita langsung boleh disolder ulang ataupun langsung kita presisikan ya. Atau bila yang mau langsung bersihkan lubangnya supaya kita bisa langsung masukin kaki juga boleh ya. Tapi metode yang sering saya pakai seperti ini. Jadi setelah saya tambahin timah, lalu saya solder lagi pin-pinnya supaya dia menyatu dengan timah yang baru, lalu saya tembak ya, sambil presisi dan ditekan. Kalau dia dirasa sudah meleleh timahnya, otomatis dia jelek ya. Jadi masuk konektor casnya itu ke lubangnya ya. Tunggu hingga dia jelek ya, bunyinya itu ya, intinya dia sudah masuk ke lubang. Oke, kita jadi cara nembaknya itu jangan stuck satu arah ya. Jadi kita kanan kiri terus hingga fokus, dan kaki-kakinya hingga masuk dan presisi ya. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Jadi untuk di konektor casnya itu kebetulan sama ya dengan Samsung J1AC. Oke, setelah dirasa sudah mulai dingin atau hangat, kita bersihkan dengan thinner. Ya, ini
kita akan langsung bersihkan ya. Kita harus bersihkan dengan tisu dan perhatikan lagi apakah ada yang kurang. Lalu kita akan ukur ya dengan cara dicas, lalu kita cek di konektor baterainya. Seharusnya yang keluar adalah tegangan 3,8 hingga 4,2 volt. Setel di multicharger digital di 20 ya voltasenya. Lalu tempelkan yang ground ke ground, yang positif ke positif. Oke, sudah keluar ya tegangan 4,0. Ini artinya sudah normal kembali ya pengecasannya. Ya, ini sudah saya potong dan ini sudah saya pasang. Jadi inilah keuntungan kita sebagai pemula ya, jika kita memulai usaha bisnis perkonteran. Jangan lupa pasang jual beli HP rusak. Oke, mantap ya. Sudah keluar tanda petirnya. Ya, kita tunggu ya. Ini sudah mulai dari 0% karena memang drop baterainya. Saya tunggu. Oke, ini setelah kurang lebih 3 menit. Kita lihat apakah nambah. Oke lah, mantap jiwa, mempesona. Sudah nambah hingga 4% ya. Dan siap untuk dipajang. Jadi dengan harga 50k saya dapat HP kondisi seperti ini. Kita bisa up lagi ya, kita bisa pasang di konter kita. Jika yang kesulitan untuk mencari HP-HP rusak ya, coba gabung di grup-grup FB ya. Biasanya kan ada di grup komunitas jual beli HP rusak ataupun yang lainnya ya. Dan jika sobat semua ingin memfokuskan ke hal-hal yang seperti ini, saya rasa profitnya lumayan ya. Jadi keuntungan dari sebuah permainan di HP-HP rusak itu lumayan. Jadi keahlian kita, ilmu kita untuk memperbaiki itulah yang bisa membantu dalam hal penanganan servis HP. Wah, ini sentuhnya kira-kira bisa nggak? Oke lah, bisa ya, sentuhnya bisa. Wah, gambarnya nggak kuat ya, tomboy banget itu. Oke, jadi jangan sampai lupa ya, pasang di konter kalian semua yang pemula. Terima jual beli HP rusak ya, atau cari HP rusak, lalu perbaiki sendiri. Kalaupun tidak ada komponen, ambil dari kanibalannya. Nah, ini sudah saya buka menunya. Dan untuk di touchscreen-nya itu normal semua. Mantap nih. Oke, itu saja ya. Dan semoga bisa dijadikan manfaat. Dan terima kasih ya sudah menyimak. Sampai jumpa, tetap semangat ya untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.